Sekarang saya mau tanya sama kamu, Har. Kalau seandainya semua ini terjadi sama kamu, maksud saya, seandainya kamu yang menikah dengan mantan istri saya, apakah kamu akan rela memberikan bayi itu kepada saya? Kenapa tidak? Saya terima telepon dulu ya. Oke. Ya, Ran. Oh, udah nyampe ya? Oke, suruh tunggu sebentar ya. Saya segera balik ke kantor sekarang. Oke. Har, saya harus balik ke kantor. Saya harus pergi sekarang. Sebentar, saya taruh bayi aja biar saya anterin ke bawah. Nggak usah. Biar saya turun sendiri saja. Oke. Ya. Hati-hati. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Tadi mata saya kelilipan. Sini Mas, biar saya pegang. Ah, iya. Tadi Mas Erwin datang. Dia ke sini mau ngelihat bayi kita. Ya, tapi dia harus segera balik ke kantor karena dihubungi sama sekretarisnya. Tadi waktu dia melihat bayi kita, saya memperhatikan kalau Mas Erwin kayaknya sangat sedih sekali. Dia juga bilang kalau dia iri sama kebahagiaan kita. Sudahlah. Tadi kamu mau cerita apa? Indah, kok kamu bengong? Enggak. Saya nggak apa-apa, Mas. Tadinya saya mau cerita sesuatu sama Mas, tapi saya takut Mas kaget. Nanti aja deh ceritanya. Nggak apa-apa kok. Kamu cerita aja sekarang. Ntar aja ya, Mas ya. Saya mau ngasih susu buat anak-anak ini. Kasihan mereka lapar. Ya, sebenarnya kan waktu kamu nyusuin, kamu bisa cerita sama saya kan? Permisi, Pak. Ya. Ada tamu, Pak. Katanya sih sudah janji sama Bapak. Tapi kelihatannya dia mau buru-buru, Pak. Suruh tunggu aja. Baik, Pak. Ya udah, kamu temuin dulu deh tamunya. Akhirnya saya menemukan itu, Bu. Ada tanda tangan saya di situ, dan itu palsu. Apa istri Bapak sudah mengetahui surat ini? Saya tadi sudah berusaha untuk bertemu dengan dia, tapi
Saya tidak sempat. Karena saya harus segera kembali ke kantor untuk bertemu dengan klien saya. Kalau Bapak benar-benar mencintai dia, Bapak harus menemuinya. Dan Bapak harus memperlihatkan surat ini. Mungkin saja dia akan mengerti. Priti, kamu kenapa? Kamu sakit? Priti, ini Papa bawakan hadiah khusus buat kamu. Isinya perlengkapan bayi. Ini sebagai rasa ungkapan bahagia Papa. Karena sebentar lagi Papa akan menimbang cucu. Kamu kenapa, sayang? Maafin saya, Pak. Karena sudah mengecewakan Papa. Loh, ada apa? Saya keguguran, Pak. Apa yang menyebabkan kamu keguguran? Apakah karena kamu terlalu capek bekerja? Membantuin mertua kamu? Membersihkan rumah? Mencuci atau... Saya nggak pernah ngapa-ngapain kok, Pak. Malah Mama selalu menyuruh saya untuk istirahat. Namanya juga musibah, Pak. Tidak seorang pun yang bisa mengelak dari kehendaknya. Priti, ini kan hal penting. Seharusnya kamu kasih tahu Papa secepatnya. Tadinya saya memang berniat untuk memberitahu Bapak. Tapi Priti melarang saya. Ya. Mungkin ini adalah hukuman bagi saya atas sikap saya selama ini terhadap keluarga di sini. Saya bisa memaklumi sikap itu, Pak. Ya, penyesuaian diri memang memerlukan waktu. Bagaimana kalau Ibu Rati bersama anak-anak kita menginap di rumah saya selama beberapa hari? Ya, hitung-hitung sebagai liburan. Dan sekalian supaya kita lebih bisa menyesuaikan diri sebagai besan. Kok nggak makan, Mas? Saya kan sudah bilang, saya tidak ada selera makan. Jangan siksa diri kamu dengan cara begini, Mas. Kamu harus belajar menerima kenyataan. Sebelum menikah dengan Haris saja Indah tidak mau kembali ke kamu. Apalagi sekarang. Bukan itu masalahnya. Lalu apa? Saya tadi dari rumah Indah. Untuk apa, Mas? Walaupun kamu menunjukkan ke dia bahwa surat cerai itu palsu, dia tidak akan mau kembali ke kehidupan kamu, Mas. Sarah, bagaimana perasaan kamu? Kok kamu berada dalam posisi saya? Melihat darah daging kamu sendiri berada di atas pangkuan kasih sayang orang lain. Sementara kamu sendiri hanya bisa berdiri menjadi penonton yang kehilangan haknya untuk mengekspresikan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya. Saya bisa mengerti, Mas. Ya. Mungkin kamu bisa mengerti. Tapi kamu tidak bisa merasakan kepedihan yang saya rasakan. Saya harus merelakan hak saya sebagai seorang ayah kepada orang lain. Dan saya juga harus merelakan orang lain memperoleh hak
dipanggil papa oleh darah daging saya sendiri. Gue kan udah bilang sama lo, tinggalin si Denny. Kenapa sih lo masih sama dia? Brengsek! Siapa sih lo? Gue adalah orang yang selalu mengingatkan lo untuk kebaikan. Lo inget baik-baik ya, gue nggak mau ngeliat lo sedih. Gue tahu lo anak yang baik. Jadi, daripada lo patah hati, lebih baik lo pikirin deh masa depan lo. Lu nggak usah repot-repot mikirin masa depan gue. Mendingan lu sekarang kasih tahu siapa nama asli lo. Cewek brengsek. Berani-beraninya dia ngancurin hidup gue. Mulai hari ini, hidup dia nggak akan pernah tenang. Gue janji tiap hari gue akan bikin dia resah. Dan pada akhirnya Denny pasti akan jadi milik gue. Sekarang kan udah jelas. Bukan dia yang nelfon. Ya terus kalau bukan dia nelfon, terus siapa? Sorry ya, kalau saya sih curiganya cewek itu tuh suruhannya Bobby. Bobby? Ya. Tuan Bobby! Mita, kamu sungguh nggak punya sopan santun. Begitu cara kamu bicara sama orang tua. Justru Anda yang nggak punya sopan santun. Bisa-bisanya seorang ayah berbuat jahat kepada anaknya sendiri. Oh, sorry, saya lupa kalau saya kan bukan dari daging Anda. Makanya Anda bisa sebebas-bebasnya semau Anda berbuat jahat kepada saya. Mita! Udahlah, Anda nggak perlu mengeluarkan air mata buaya Anda kepada saya supaya saya lulus sama Anda. Sekarang kita lihat aja deh logikanya. Di mana-mana seorang ayah nggak akan mungkin tega melakukan hal itu kepada anaknya sendiri. Iya kan? Nah, kalau dia Anda sama aja kayak Andre. Cukup, Mita, cukup! Kamu bicara apa? Hah? Anda perlu ingat satu hal, Tuan Bobby. Mulai detik ini saya bukan anak Anda dan Anda juga bukan ayah saya. Dan kalau Anda masih berani melakukan hal jahat kepada saya nggak akan membiarkan Anda untuk hidup di dunia ini lebih lama lagi. Mengerti? Halo, saya sudah bicara dengan pengacara saya. Besok kamu saya tunggu di rumah saya untuk mengambil apa-apa yang menjadi hak kamu sebagai istri Handinata. Jam berapa? Jam 2 siang. Oke, saya akan datang. Saya tunggu. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa, Anita? Ada kejutan besar, Tante. Kejutan apa? Besok kita akan jadi miliarder. Miliarder? Maksud kamu? Barusan Esti telepon. Dia bilang
Besok saya harus ketemu sama dia di rumah Handinata untuk mengambil bagian saya sebagai istri yang syah, Tante. Selamat ya Anita, selamat ya. Akhirnya mimpi kita jadi kenyataan. Kita jadi miliarder, Anita. Asri, Mama mau mengembalikan kebahagiaan Erwin. Gimana caranya, Mah? Yang pernah Mama bilang sama kamu, suami kamu itu kan mendambakan seorang anak. Tapi kan Mama tahu sendiri. Dokter bilang saya nggak mungkin hamil. Ya Mama ambil anaknya Erwin yang ada sama si Indah. Caranya? Nah, Mama mau culik anaknya yang laki-laki biar anaknya yang perempuan sama si Indah. Tahu kamu, ternyata kedua pembantu mertuanya si Indah itu bekas pembantunya teman Mama. Nah, mereka itu diberhentikan karena mereka nyolong. Terus? Mama penasaran karena sebel sama tingkahnya si Erwin. Mama awasi rumahnya dari sore. Nah, sekarang pembantunya itu sudah mau membantu Mama. Tapi kan Indah itu tinggal sama mertua dan iparnya, Mah. Kamu tenang saja. Mama sudah atur rapi semuanya. Pembantu-pembantu itu sudah setuju kalau Mama bikin mereka tidak sadar supaya orang tidak ada yang tahu bahwa mereka itu kerjasama sama Mama. Erwin gak akan setuju, Ma, dengan rencana kita itu. Mama tahu kalau bayi itu dibawa ke rumah ini, si Erwin tahu bahwa bayi itu diculik. Dia tidak akan setuju. Tapi gimana caranya kalau seandainya di luar sepengetahuan kita, Erwin pernah ke sana dan melihat bayi itu? Dia pasti akan tanya dong, Ma. Gimana caranya bayi itu bisa sampai di sini? Semuanya itu sudah dalam perhitungan Mama. Bayi itu tetap Mama culik dan Mama taruh di panti asuhan. Jangan sampai orang tahu bahwa kita yang menaruhkan di panti asuhan itu. Nah, setelah 1 bulan 2 bulan, kita datang sana pura-pura mengadopsi anak itu. Muka anak itu kan cepat berubah. Erwin tidak akan tahu bahwa itu anaknya. Halo. Halo, bisa bicara dengan Ibu Minati? Ya, saya sendiri. Siapa nih? Bu, saya Sumi, pembantunya Pak Dokter. Oh iya, gimana? Bu, semuanya sudah pergi. Tinggal Bu Indah sama bayinya di rumah. Ya, bagus. Saya sudah siap mau pergi. Saya segera datang sana. Tapi jangan lupa ya, kasih obat tidur itu ke Indah. Baik, Bu. Mana, Mah? Kita tunggu aja dulu di sini. Sebentar lagi juga dia keluar. Itu dia pembantunya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Ayo cepat, Bu. Bu Indah, saya kasih obat tidur. Sekarang lagi tidur. Ayo cepat, Bu. Bu Indah udah tidur. Ya, sekarang kamu saya bikin pingsan di sini ya. Tapi ingat kamu ya, jangan kamu coba-coba buka mulut ya. Ingat. Kamarnya di mana? Ayo cepet.
pesan dulu di sini ya. Kalau ada nanti yang tanya sama kamu, kamu jawab apa yang seperti saya bilang ya. Kamu jangan buka mulut ya. Udah kamu nggak usah tanya lagi, kita ke hotel sekarang. Ke hotel, nanti malam. Saya rasa penjelasan pengacara saya cukup jelas. Mulai sekarang kamu tidak perlu ke kantor lagi. Kamu tidak berhak memecat saya begitu saja. Saya berhak penuh karena saya pemilik perusahaan. Kamu lupa kalau posisi kamu selama ini hanya karyawan biasa? Maaf, lalu bagaimana dengan bagian saya? Kamu jangan khawatir. Kamu bisa dapat sepenuhnya, 100%. Sepenuhnya? Kalau saya boleh tahu, berapa kira-kira jumlahnya? 1. Satu? Maksudnya 1 miliar? 1 orang. Satu orang? Namanya Handinata. Silahkan bawa dia pulang. Karena mulai saat ini dia milik kamu sepenuhnya. Kenapa? Apa Handinata tidak pernah cerita bahwa dia dulu hanya karyawan almarhum papa saya? Tega-teganya kamu lakukan semua ini pada saya. Kamu tega mengkhianati saya dan Tria. Kenapa saya harus tidak tega mengusir kamu? Saya memang bersalah. Saya minta maaf. Saya juga mohon maaf. Tapi setiap orang harus menerima hukuman dari kesalahannya. Bukannya hukuman kamu cukup menyenangkan. Bisa hidup bebas bersama istri muda kamu. Silahkan kalian berdua tinggalkan rumah saya. Tinggalkan juga mobil yang biasa kamu pakai. Bisumi!
Apa? Danda hilang? Kamu kemana aja? Saya ketiduran sama anak-anak. Mama sama Mbak Ira kemana? Mereka pergi ke rumah sakit sama papa, Mas. Dan Biatin sama Bisumi mereka tergeletak di lantai. Sepertinya mereka dibius, Mas. Oke, Indah, sekarang kamu nggak usah panik ya. Saya segera ke sana. Iya. Apa? Danda diculik? Bukannya pergi sama pembantu? Iya, Pak. Sumi sama Atin di rumah. Mereka dibius, Pak. Kamu udah lapor polisi? Sudah. Iya. Kita harus segera pulang. Kita harus segera pulang. Danda diculik. War, si Faris anakku, kuliahnya tuh udah selesai di Amerika. Tapi dia nggak mau pulang. Bahkan dia punya rencana ingin menikah dengan orang sana. Itu kan gila. Terus terang, aku sangat tidak setuju. Aku ingin dia menikah dengan orang Indonesia dan menetap di sini. Aku udah nggak peduli lagi orang mau ngatain aku kuno ataupun apa. War, kedatanganku kemari ingin melamar Preti buat Faris. Gimana? Priti, sekarang... Pak, ada telepon dari Australia, dari Non Preti, Pak. Oh, Preti ada di Australia? Betul, Pak. Tapi dia bilang dia akan segera kembali ke Indonesia. Pak, cepat Pak, terima teleponnya. Sebentar aja, Han. Oke. Kenapa bilang seperti itu tadi? Maafkan saya, Pak. Ini datangnya mendadak sekali. Begitu dia bilang mau melamar Non Preti, otak dan mulut saya langsung kompak bicara seperti itu. Ya, ide kamu tuh bagus. Tapi bagaimana caranya untuk memisahkan mereka? Pak, orang Amerika aja bisa cari jalan ke bulan. Masa kita cari jalan untuk memisahkan mereka aja nggak bisa? Kecil tuh Pak, kecil. Tapi bagaimana caranya? Sekarang Bapak kesana aja dulu. Bilang iya aja dulu. Iya-iyain aja. Iya. Jangan. Priti bilang beberapa minggu lagi dia balik ke Indonesia. Apa nggak bisa dipercepat? Bisa. Saya sudah bilang. Tapi ya mungkin karena masih banyak urusan di sana. War, begitu dia pulang, tolong beritahu aku. Supaya aku bisa suruh Faris pulang dan ketemu dengan Priti. Toh mereka itu kan teman zaman SMU. Siapa tahu mereka berjodoh. Iya kan? Iya ya, Johan. Siapa tahu kita bisa jadi besanan. Ya? Oke. Saya nggak tahu, Pak. Tahu-tahu ada 3 orang pakai topeng, Pak. Dan langsung bekap saya pakai sapu tangan yang ada bau-bau gitu deh. Terus saya nggak sadar. Waktu itu ibu sendirian? Iya, Pak. Terus ibu yang ini ada di mana? Saya, Pak. Iya. Waktu itu saya lagi nyuci. Mula-mula saya dengar bayi nangis. Saya kira ibu di kamar mandi. Saya masuk ke kamar, nggak taunya ibu lagi tidur. Yang nangis bayi yang mana? Dendanda, Pak. Terus apa yang ibu lakukan waktu Dendanda nangis? Ya, saya ngedeketin bayi itu. Terus saya baru mau angkat bayi, tahu-tahu ada yang bekap saya dari belakang. Terus tahu-tahu saya nggak sadar. Semua keterangan dan barang bukti itu akan kami evaluasi untuk ditindaklanjuti. Terima kasih, Pak.
Kamu udah hubungi Denny? Ya Mas. Halo Den, kamu di mana? Lagi di Depok, habis ada interview. Kamu bisa datang ke sini? Kenapa Mas? Ada yang mau kita bicarakan. Oh oke. Ya udah saya ke situ. Saya tunggu ya. Ya, bye. Yuk kita taruh bayi ini sekarang yuk. Kayaknya penghuni udah pada tidur tuh. Tolong bukain pintu Mama, cepat. Iya, Mak. Goblok juga itu orang. Masa bayi segede gitu nggak kelihatan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bayi siapa ini? Ya Allah. Bayi di sini. Tega-teganya nih orang. Ya Allah. Yuk, kita pergi. Ini pasti perbuatannya Erwin. Nggak mungkin, Dan. Erwin itu gak punya nyali untuk berbuat seperti itu. Kakak lebih curiga sama ibunya atau sama istrinya. Kenapa sih, Dan? Kenapa harus mengalami penderitaan ini terus-menerus ya udah habis-habisnya? Ya udah kakak tenang aja. Pokoknya saya janji saya akan ambil kembali Danda kalau itu emang benar ibu sama istrinya Erwin yang ngambil. Ya udah. Dengan cara apapun saya akan ambil kembali Danda. Pada habis dari mana nih seharian? Urusan penting. Aduh, Ma. Saya kok malah jadi bingung ya, Ma? Loh, kenapa? Semuanya kan sudah berjalan dengan lancar. Aduh, tapi Indah tuh pasti lapor polisi deh, Ma. Terus, kalau pembantunya itu buka mulut gimana dong, Ma? Nggak mungkin.
Uang yang kita janjikan itu semuanya untuk penutup mulut semua orang, termasuk polisi. Ya sudahlah, sekarang kamu tenang aja. Semuanya itu tanggung jawab Mama, ya. Aduh, tapi kalau sampai si Erwin tahu kita menculik anaknya dan anak seindah itu, aduh, hancur deh masa depan saya, Mah. Ya. Anda siapa ya? Heh, tunggu. Asri! Tunggu. Asri! Kamu jangan sembarangan masuk rumah orang ya. Diam, gak usah ikut campur. Asri! Nanti kamu saya teriakin maling ya. Oh, mau teriakin saya maling? Silahkan, teriak aja. Asri! Asri! Gimana? Gak usah sembunyi lo ya. Hah? Kamu mendingan keluar aja deh. Lu yang mesti keluar, hah? Urusan gue bukan sama lo, sama Asri. Memangnya kamu siapa? Diam! Diam! Asri!